Insan Pendirian yang tercinta, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi bersama saya Indra Karismiaji dalam acara Ngosek, ngobrolin seksualitas, sekaligus bersihin nih otak kita dari pikiran-pikiran kotor. Kembali kita kehadiran tamu spesial kita, Dokter Inge. Halo dok, apa Alhamdulillah kabar? sehat Pak Indra. Kita lama nih kita nggak muncul karena terlalu banyak cuti bersama Betul betul. gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih reguler lagi ya Lebih untuk intens. lebih intens lagi karena materi yang kita bawakan ini kan penting. Nah, Betul. kali ini nih kita mau bahas yang lumayan ngeri-ngeri sedap kan gitu. Kita bicara maraknya kasus perkosaan, ya kan? Dan bisa jadi marak itu pun hanya yang terlaporkan. Tapi saya yakin juga banyak kejadian-kejadian yang tidak terlaporkan. Gitu. Termasuk misalnya sekarang lagi ngetren lah yang kembali muncul kasus Vina. Apakah memang diperkosa atau tidak, tapi anggaplah kalau memang itu memang terjadi pemerkosaan, itu kan berarti satu hal yang harus dihindari. Terutama buat para wanita, remaja putri, anak-anak kita sendiri nih kan gitu. Ya, Nah, ya. kalau dari Dokter Inge, apa nih tips-tipsnya nih dok? Bagaimana supaya kejadian-kejadian yang tentunya akan merusak masa depan si wanita itu bisa kita hindari sebisa mungkin lah. Gitu. Silakan dok. Ya. Eh, Gini dulu Pak Indra. Yang harus saya bagikan. Yang namanya pemerkosaan itu adalah pemaksaan Ya. dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melakukan hubungan seksual. Berarti pemerkosaan itu nggak cuma pada wanita ya? Ya, Kalau iya loh. betul ya? Sebetulnya Pak Indra, sebetulnya laki-laki yang diperkosa itu juga ada loh. Dan mungkin nggak sedikit, ya kan? Yang diperkosa Termasuk juga. anak-anak itu kan juga itu Yang juga. lagi viral kemarin, seorang ibu yang Oh iya, itu termasuk ya pemerkosaan pemerkosaan. termasuk Karena itu. pemaksaan hubungan seksual di luar konsensual kan gitu, Iya, dan apalagi meskipun bicara di bawah umur. Gitu. meskipun anaknya itu nggak ngerti, dikiranya itu konsep bermain. Betul. Ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu Pak Indra. Ya. Saat ini kita bahas masalah pemerkosaan. Sekarang saya nanya sama Pak Indra. Kebanyakan kasus pemerkosaan itu banyak terjadi di tempat ramai apa tempat sepi ya Pak Indra? Kalau ramai bukan pemerkosaan namanya. Namanya nonton bola dok. Ya, itu tempat sepi ya. Pasti ya nggak ada orang lah kan gitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya ada beberapa tips gimana biar kita perempuan itu tidak menjadi korban pemerkosaan Ya. laki-laki, bukan perempuan-perempuan ya. LGBT. Nah, perempuan-perempuan pun bisa jadi Bisa pemerkosaan juga. kan? Tapi hari ini kita bagi laki-laki ya. Oke. Oke. Karena kaitannya sama kasus Vina. Iya. Yang pertama pasti jangan kasih kesempatan. Jadi kita perempuan harus tahu Pak Indra. Secara tenaga ini kita nih lebih lemah. Oke. Tapi kadang perempuan tuh nggak sadar kalau secara tenaga tuh lebih lemah. Kadang sok nggak berani. Kadang kan suka gitu. Oke. Jadi pastikan jangan kasih kesempatan. Kita itu jangan pergi ke tempat-tempat sepi sendiri. Pulang dari mana-mana malam naik angkot sendiri. Itu udah ya memang sih motonya Jakarta ramah perempuan, malam hari naik angkutan umum nggak apa-apa. Ya. Tapi buktinya apa-apa. Ya sudahlah, kita insya Allah nanti ke depan akan jadi Jakarta yang ramah dan aman untuk perempuan. Nanti ke depan ya Pak Indra, amin ya Pak Indra. Amin. Tapi saat ini selama itu belum, ayo kita perempuan pastikan jangan kasih kesempatan, peluang apa tempat sepi. Yang bahaya udahlah. Jadi kalau kemalaman udah mending nginep dah di rumah udah. Hindari tempat-tempat yang sepi, apalagi di malam hari. Jadi betul-betul upayakan selalu mencari tempat itu yang ramai. Oke, Itu yang pertama Pak Indra. Yang kedua, nah ini dia. Terkadang itu makanya perlu PSP itu membagikan edukasi seksual kepada perempuan tuh sejak dini. Ya. Kepada laki-laki juga, agar masing-masing orang itu tahu bahwa perempuan itu fokusnya kemana, laki-laki itu fokusnya kemana.
Bukan laki-laki itu pikiran kotor, bukan. Laki-laki itu memang cara memandang dia, lawan jenisnya, otak yang Tuhan ciptakan, memang semuanya itu visual seksualitas, Fisik ya yang fisik. dilihat ya. Begitu ngeliat perempuan yang dilihat pertama kali itu fisiknya, yang ada di otaknya. Kita ngomong edukasi ya Pak Indra ya, edukasi ya. Berikutnya ini enak kalau diajak berhubungan seksual, itu clear Pak Indra. Itu ada Iya, itu apa ya alami itu istilahnya memang. dorongan alamiah ya Alami. kalau cowok itu ya itu mikirnya Memang itu. oke. Itu kalau perempuan melihat lawan jenis laki-laki yang dilihat pertama kali, laki-laki ini bisa bikin gue nyaman enggak? Sangat berbeda ya. Iya, Cara pandangnya sudah berbeda. beda. Laki-laki tuh secara fisik, wah ini Seksual, seksual, hubungan seksual, ujungnya hubungan seksual. ya. Sedangkan kalau perempuan lebih ke koneksi, ya hubungan apa ini ya, apa Nyaman, hidup nyambung atau enggak ini. nyambung, termasuk nyaman juga hidupnya. Jadi kalau saya nanti berrelasi dengan dia, entah itu pertemanan kayak, entah itu relasi itu suami istri kayak, saya nyaman enggak hidup saya, termasuk ya kenyamanan ya finansial juga. Itu bagian lah, Ya, bagian dari tapi itu bentuk memang yes, kenyamanan. beda. Kalau Ya. laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, ayo kita perempuan harus ngerti. Bukan berarti laki-laki itu pikirannya kotor, begitu lihat perempuan pikirannya kotor. Laki-laki harus ngerti. Perempuan Cara harus berpikirnya ngerti. gitu lah, itu Cara apa gitu. memang sangat seksual, sangat Mm-mm. apa ya, fisik gitu. Memang gitu. Makanya perempuan, ayo gini, terutama kalau mau ke tempat yang mungkin nggak banyak orang, itu pakai baju tuh jangan yang merangsang gitu loh. Oke. Laki-laki nih ya pakai baju yang tertutup seperti ini, itu matanya kayak Superman. Itu bisa ngelihat Pak Indra itu topografinya payudara di situ, Iya, penisnya iya. di situ, ini kira-kira ini kalau pakai stocking ini legging nih ukuran pantatnya berapa, dia udah tahu. Tergambar di dalam Tergambar. imajinasi itu Apalagi bahwa pakai pakaian terbuka. ya, Gampang ngaksesnya, gampang bukanya. Waduh. Nah, jadi Oke. ayo ya udahlah kita tahulah. Pokoknya intinya kita jangan inilah. Laki-laki dijaga pikirannya. Nah, makanya laki-laki biar bisa ngejaga pikirannya, bagaimana caranya biar tidak terlalu memberikan asupan seksualitas kepada otaknya. Nah, perlu edusek dari PSV. Mulai SD, SMP. Ya, kalau mau SMA kasih edusek ya bisa, tapi memang harus lebih intens. Makanya ngosek harus lebih intens lagi Pak Indra. siap. Kedua ya. Dua. Yang terakhir Pak Indra, perempuan seandainya ada laki-laki yang goda-goda nih, catcalling, sweet, nggak usah dibales, langsung tinggal. Karena kalau sampai laki-laki ini kurang ajar, ngaca loh, muka kayak comberan. Nah, laki-laki nggak bisa Pak Indra digituin Pak Indra. Apa kejantanannya terkoyak. Betul, itu harga diri untuk dia Pak Harga Indra. diri ya, gitu. Oh belum tahu ya kamu ya. Nah, jadi langsung tinggalin. Rasa dendam itu, marah itu yang justru malah bisa manifestasikan dengan Men-trigger, iya. jadi pemerkosaan. Betul, men-trigger dia untuk, loh saya ini pegang kendali, kamu udah secara tenaga dia ini bajunya minim, gampang bukanya, terangsang, Oke. clear 3 itu Pak Ya, Indra. kita ulang ya. Jadi yang pertama hindari tempat-tempat yang sepi. Nah, ini termasuk sama pacaran nggak dok? Karena pacaran tuh juga banyaknya nyari tempat yang sepi loh dok. Termasuk, Gitu ya. jadi intinya kan di agama udah jelas, jangan berdua, karena kalau berdua yang ketiga itu setan. Itu udah jelas agama kan sudah, jadi memang begitu Pak Indra. Ya. Jadi ini bukan untuk nakut-nakutin para wanita ya dengan kondisi, tapi ini justru untuk kita berupaya menjaga, ya kan, melindungi Anda sendiri nih untuk kita juga bukan mau sok sok suci, mau sok ngajarin ini enggak, tapi ya ini salah satu cara kalau Anda nggak mau diperkosa, ya kan? Ya itu salah satu tipsnya, hindari tempat-tempat yang sepi sebisa mungkin lah. Jadi juga kalau naik kendaraan umum atau jalan atau apapun, pastikan tempatnya tempat yang ramai, waktunya juga waktu yang betul-betul waktu yang banyak orang kan gitu. Termasuk mungkin kalau terpaksa harus misalnya
naik taksi atau kendaraan online itu ya jangan sendiri kan gitu loh, ajak teman, ajak ini, jadi menghindari tempat-tempat yang sepi. Itu yang pertama kan gitu. Yang kedua pakaian ya dok, Iya, iya, gitu. betul Pak Indra. Pakaian gitu. Nah kayak saya nih Pak Indra, kan kadang saya suka seminar keluar kota. Hmm. Kadang-kadang kan saya sampai bandara tuh malam loh Pak Indra, jam Oke. 1 malam Pak Indra. Hmm. Ya, misalnya suami saya juga dinas luar, supir juga nggak ada. Ya sudah, saya kan terpaksa pakai online. Jadi memang saya tuh Pak Indra, kalau misalnya saya malam, memang saya tuh pakai masker, itu pakai jilbab, terus saya pakai syal. Jadi bagaimana orang tuh biar secara ini tuh nggak tertarik lah sama saya. Ini memang, ya itu memang yes, kejadian nyata itu. Jadi mungkin bagus juga begitu kalau memang kondisi tersebut sendirian harus naik mobil online atau taksi, pastikan difoto dulu Atau bagikan perjalanan juga kan. ya foto pengemudinya, Pengemudi, ada ID-nya. ID ininya. Kemudian juga mungkin bagus juga selama perjalanan video call lah sama orang lain. Nah benar. Ya kan, selama Paling perjalanan tuh video call Betul, dengan orang betul. lain, jadi itu juga akan mengurangi upaya-upaya nggak Niat baik, jahat dia niat itu. jahat dari orang tersebut. Maaf Pak Indra, saya boleh potong sedikit Pak Indra. Boleh dong dok. Yang kasus kemarin tuh loh Pak Indra, yang ada penumpang, salah satu online, saya nggak sebut ya ininya ya. Itu ternyata dicoba mau diperkosa sama supirnya, sama supir online-nya ini. Ya. Ternyata setelah di Manado tempatnya, ternyata memang perempuannya pakaiannya tank topan sama mini, malam sepi. Ya sudah. Ya pokoknya karena tadi pria itu cara memandangnya fisik Yes. dan langsung orientasinya adalah ke hubungan seksual. Itu sesuatu yang alami ya. Alami. Laki-laki itu begitu. Nah, ya terus kan? mungkin minta ML sama istrinya sebulan nggak dikasih karena istrinya sudah menopause. Wah, sudah ini sperma harus keluar. Ya, itu. Jadi cara berpakaian ini kita juga tidak maksudnya mau memaksa Anda untuk tidak stylish, tidak modis, bukan itu. Enggak, ya Tapi waktu-waktunya untuk kali di ya. waktu-waktu tertentu tadi ya juga jangan tengah malam kan gitu. Terus ini sendiri pakai tank top, Iya. pakai rok mini itu yang bisa mengundang dan juga kalau istri saya nih dok, salah satu yang juga diajarkan dari ibunya dulu, dari neneknya dulu itu juga kalaupun pakai rok itu harus pakai celana lagi, harus jadi Ada pengamannya. ada Gembok. double triple Kunci proteksi cadangan. kan gitu. Kunci cadangan. Ada banyak proteksinya. Ya memang mungkin panas, mungkin nggak nyaman, Ya, tapi resiko. pikirkan masa depan Anda kan gitu loh. Ini yang bisa rusak hanya gara-gara urusan berpakaian kan gitu. Nah tadi yang ketiga setelah berpakaian adalah Kalau misalnya diganggu sama laki-laki, udah nggak usah dibales. Enggak, beda kalau sama perempuan kita bisa adu mulut, laki-laki nggak bisa. ya, itu juga hal yang kelihatannya sederhana, tetapi bisa punya dampak yang luar biasa hanya karena kita digodain, kita juga termasuk dideketin, ya kan? Ada cowok yang kita nggak suka, tapi kita dideketin gitu. Ya hindari saja atau menolak saja tanpa harus merendahkan martabat ya, karena itu nanti bisa berubah menjadi sebuah dendam, jadi sebuah kemarahan yang akhirnya gelap mata dan karena tadi cara berpikirnya laki-laki itu adalah seksual malah bisa menjadi korban seksual gitu. Karena Pak Indra, ini nih bukan cuma omon-omon Pak Indra. Ini masalah ngomong kasar ini, karena ada case-nya. Saya angkat lagi tadi karena Pak Indra cerita masalah Vina ya. Nah, karena ya masalah kasus Vina itu kenapa kok dicurigai pemerkosaan? Karena katanya itu si Peggy itu dulu tuh suka sama Vina. Ya. Nah, tapi sama Vina itu dihina, kata-kata kasar sambil diludahin. Nah itu makanya dicurigai jangan-jangan diperkosa. Jangan-jangan pemerkosanya itu si Peggy ya kan. Jadi clear, jadi make sense kan dengan apa yang saya sampaikan kan. Secara psikologis memang kemungkinan itu ada pada saat pria itu
harga dirinya terkoyak, mereka ingin kami pria Ngaku dia. Pengakuan dari seorang Indra Karismaji. Ini harus nyaji tangan. kan inginnya untuk menunjukkan kita punya power, kita punya ini kan. Ya, akhirnya bisa melakukan hal yang salah, hal yang juga bisa merusak masa depan si wanita kan gitu. Dan saat berkasus nanti Pak Indra, jangan salah. Saat berkasus di pengadilan menjadi korban pemerkosaan, hal ini tuh bisa membalikkan keadaan loh. Justru si perempuannya yang tadinya korban bisa jadi pelaku loh, karena dianggap men-trigger laki-laki loh. Kalau dapat pengacara yang kece sehebat sekelas, oh ya kan. Apa di Indonesia sudah ada kasus yang begitu? Belum ya kayaknya. Tapi di luar negeri memang ada beberapa yang seperti itu. Kan, ya, apa nunggu kejadian? Loh, jangan Betul. salah Pak Indra. Oke, tapi di Indonesia belum ada Bu Dokter. Iya, di Indonesia memang belum ada yang sampai berkasus ke pengadilan. Kenapa? Karena jauh di dalam lubuk hatinya si korban ini merasa bahwa oh iya ya, saya ikut andil ya dalam proses pemerkosaan itu. Gua di tempat sepi, saya pakai baju minim, saya menghina. Makanya banyak akhirnya nggak berani kan, karena memang ikut dalam bawah sadarnya, oh iya saya ikut andil. Oke, itu cara menghindarinya dok. Sekarang saya merasa juga banyak korban yang memilih untuk diam, ya, dan dia berusaha move on walaupun banyak yang punya luka batin kan dengan dan itu juga punya dampak. Kalau menurut dokter, kalau sampai ada kejadian, sampai menjadi korban, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh korban yang terbaik, dok? Ini kita harus ambil garis di tengah. Ya. Ya. Yang pertama, yang 1, 2, 3 tadi nggak dipenuhi. Ya. Jadi korban pemerkosaan, Ya. dia memang jalan malam, bagian ini memang ini sudah dia menjadi korban. Ya. Ya, dia harus secara sadar dan secara dewasa. Ya, yang pasti dia pergi ke dokter, pasti ya, ke dokter jiwa atau ke psikolog. Itu wajib Itu pasti ya, itu wajib supaya karena mengobati harus luka batinnya. ya, karena harus diobati. Jangan sampai yang ada di benak dia bahwa semua hubungan seksual itu adanya non konsensual. Pemaksaan Jangan sampai itu, seperti ya. itu. Ya, dan apa namanya? Dan informasi ini juga harus sampaikan ke psikolog dan psikiaternya sehingga si perempuan ini insya Allah sembuhnya akan lebih cepat karena oh ya saya ada sumbangan sampai itu terjadi. Secara dewasa saya mengakui bahwa iya pemerkosaan ini terjadi karena saya ada kontribusi juga. Meskipun kita mengutuk keras apapun itu yang namanya pemerkosaan, wah itu enggak. Ini mohon maaf ya Pak Indra. Jangankan bukan orang, suami istri aja untuk melakukan hubungan seksual itu ya harus mau sama mau. Jadi kalau istrinya nggak mau, Hitungannya diperkosa juga itu. Itu. makanya kami dari PSP nih Pak Indra, kami dari PSP ini memang kami kan harus mau sama mau, tapi kan gimana ya kadang-kadang istri udah menopause, makanya ada caranya, gimana caranya biar kita mau, itu ada ilmunya, ada kelasnya ada. Beda. Oke. Nah, itu kelasnya harus ke Ada. Dr. Inga nih. Kapan-kapan bagi juga lah di sini nggak apa-apa. Oke, Kapan-kapan. siap. Atau di Kedai Pintar. Oke, clear ya Pak Indra. Sekarang ini, nggak sedikit juga loh Pak Indra. Dia udah istilahnya ya, oke tempat sepi tapi nggak malam juga, tapi nggak terlalu sepi juga, diperkosanya bareng-bareng, Oh. ya toh. Pakaian padahal dia sopan, pakainya pakai hijab, kan ada juga kan Ada kejadian juga. seperti itu. Padahal dia nggak misu-misu, nggak apa namanya, maksudnya nggak tidak menghina, tidak merendahkan. Ya. Bahkan saat dia diperkosa pun dia menyebut nama Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah, kalau untuk yang seperti ini memang Pak Indra, ini bukan perkara mudah Pak Indra. Ini ya kita ngomongnya gampang, laporkan, tapi nggak seperti itu. Kalau melaporkan Pak Indra, memang banyak orang tuh nganggep pas terus kita perempuan ini kotor Pak Indra. Karena satu lubang, misalnya dia diperkosa rame-rame nih, satu lubang banyak yang masuk. Berarti nanti ini ke depannya memang susah untuk menjalin hubungan, relasi, dapatkan suami dan lain. Terus suaminya pun belum tentu mau menerima dia. Jadi apa yang harus dikerjakan untuk dia ini, ya mau nggak mau, suka nggak suka, untuk menunjukkan bahwa saya sudah melakukan apa yang sudah benar. Udah,
memang harus lapor. Karena walaupun dia nggak lapor pun Pak Indra, orang udah menstigma dia. Ya coba dok, saya ini lagi. Jadi yang harus dilakukan dulu apakah memang lapor ke pihak yang berwajib atau justru menyembuhkan diri dulu secara fisik dan mental? Mana dulu? Ya lapor dulu. Oh, Kan masih panas ini kan. tetap harus lapor dulu Lapor tuh harus yang supaya pertama Pak Indra. supaya bukti dan ininya Iya, juga lapor dulu. gitu. Karena kalau misalnya dia nggak lapor dulu Pak Indra, menyembuhkan, nah ini Waktunya lama dan nanti barang buktinya juga sudah terus ini kan. gini loh Pak Indra, yang namanya ingatan itu Pak Indra, ingatan orang kan makin lama makin terfragmentasi Pak Indra, Ya. makin terdistorsi Pak Indra. Apalagi kalau dokter psikolog udah masuk, Oke. psikiater udah masuk Pak Indra, itu kan sudah sugesti kan sudah positif Pak Indra. Nah, jadi melaporkan orang kan sudah, oh iya ya sebenarnya saya juga salah ya pakai baju minim yang ini. Iya ya harusnya saya tadi tuh saya harusnya minta antar suami saya kan gitu Pak Indra. Siap. Jadi udahlah, tetap kita terstigma, udah lapor. Jadi yang harus dilakukan adalah lapor pihak yang berwajib dan setelah itu sembuhkan diri Anda melalui tangan-tangan profesional. Jadi fisiknya ke dokter kulit dan kelamin, jiwanya ke psikolog kan gitu dan itu psikiater itu dua hal yang harus dilakukan secara simultan. Tapi yang pertama tetap harus melaporkan dulu. Memang ada resikonya kan, malu, kemudian tadi juga dianggap orang menjadi kotor. Tapi itu memang cara untuk bagaimana menghadapi musibah ini kan, ini kan satu hal yang kita anggap musibah. Saya kalau yang ini pasti harus lapor kalau yang ini. Kalau yang dia sudah memenuhi 1, 2, 3 tadi. Ya. Kalau yang ada andil ini Andil untuk lapor maksudnya? ya monggo. Maksudnya ada andil maksudnya memang sengaja di tempat sepi, pakaiannya minim, terus ngomongnya kasar. Ini Pak Indra, saya mau cerita satu loh Pak Indra. Saya pernah dampingin salah satu korban. Itu ternyata saat di BAP sama, maaf saya nggak ini ya, sama pihak berwajib lah saya ngomong. Kebetulan di bagian sana nih. Itu perempuan loh padahal. Ya, iya saya sudah ngatain. Nah itu ternyata setelah jam istirahat nih, dia ngomong sama temennya sama pihak berwajib juga, laki. Iyalah mau kayak gitu. Lah ya iyalah mau laki-laki digituin kata pihak berwajib yang laki. Itu malah. Iya kan, jadi kan memang Sudah paham opinionated ya, kan itu. ini jadi objektivitas sudah ya Pak Indra ya. Makanya saya kalau yang ini, kalau kami dari PSP ini Pak Indra memberikan tips itu yang realistis Pak Indra. Ya. Udah kalau yang ini memang lapor ini memang. Ya. Oke, terima kasih dok. Jadi sekali lagi bincang-bincang ngosek kita kali ini bukan untuk menggurui Anda, bukan untuk merasa sok suci untuk ngatur-ngatur hidup Anda. Ini justru kita diskusikan bagaimana kita bisa menghindari musibah yang ini sangat mungkin terjadi, yang sebetulnya bisa dihindari dengan hanya 3 hal yang sangat sederhana tadi. Sederhana. Gitu. Makasih dok atas bincang-bincangnya. Jangan kapok, kita undang lagi di Ngosek dan kayaknya masih banyak hal-hal tips-tips yang diperlukan oleh kita semua, baik itu anak-anak maupun yang dewasa, orang tua, para pendidik, butuh masukan dari Dokter Inga. Makasih dok, sampai jumpa lagi di topik yang akan datang. Sampai jumpa.